Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di semester 2 untuk anak-anak hebat Bunda. Kita belajar di tema 5, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2 tentang ekosistem. Sebelum Bunda menjelaskan tentang ekosistem, kita belajar tentang atau mengingat lagi tentang teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi tentang fakta atau kenyataan. Kita bisa menemukannya di surat kabar atau di majalah. Nah, teks non-fiksi itu biasanya berupa esai, jurnal ilmiah, dan karya sastra. Biasanya ini paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Nah, kita kemarin sudah pernah belajar di semester 1 bagaimana mencari suatu ide pokok dalam suatu paragraf. Bagaimana caranya, masih ingat? Ya, dengan membaca seluruh paragraf dan pastikan kalian menemukan satu kalimat yang mendasari suatu masalah pada paragraf tersebut. Disitulah kalian bisa menarik ide pokok dari kalimat utamanya. Seperti itu. Dan juga yang kedua, selain membaca lengkap, kita bisa menemukan apa ide pokok paragraf itu ketika kita sudah membaca seluruh paragraf dan mengisi pertanyaan yang ada di bawah paragraf tersebut. Kita mulai dengan halaman 73 di buku pena kalian. Ada suatu paragraf tentang ekosistem di sana. Bisa dibaca dulu dan nanti isilah pertanyaan yang ada di bawahnya. Apa sih ekosistem itu? Nah, ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Jadi, makhluk hidup itu berhubungan atau berinteraksi dengan makhluk hidup yang lain dan juga berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Ada dua komponen dalam ekosistem, yaitu komponen biotik atau komponen yang terdiri dari makhluk hidup, manusia, hewan, atau tumbuhan. Dan juga yang kedua yaitu komponen abiotik, terdiri dari makhluk tak hidup atau benda mati seperti matahari, air, tanah, udara, dan lain-lain. Antara komponen biotik dan biotik itu sangat ketergantungan atau sangat ada hubungan timbal baliknya. Contoh, komponen biotik hidup memerlukan komponen abiotik. Hewan memerlukan tanah untuk berpijak. Tumbuhan pun juga memerlukan tanah untuk tempat mereka hidup. Sedangkan hewan juga memerlukan tumbuhan untuk mereka makan. Seperti itu. Kemudian hewan juga memerlukan benda tak hidup seperti matahari karena hewan memerlukan suhu tubuh. Ada dingin, sedang, panas, seperti itu. Kemudian hewan dan tumbuhan juga tumbuhan memerlukan zat hara dari dalam tanah. Tumbuhan juga memerlukan udara, benda mati, untuk fotosintesis. Air diperlukan hewan untuk minum. Dan juga manusia minum pun dengan air. Seperti itu. Jadi komponen biotik makhluk hidup dan komponen abiotik makhluk tak hidup itu sangat berinteraksi sehingga mereka melakukan hubungan timbal balik yang disebut dengan ekosistem. Pada suatu ekosistem terdapat individu, populasi, dan komunitas. Apa itu individu? Individu adalah makhluk tunggal. Misalnya satu yaitu sebatang rumput. Seperti itu adalah komunitas tunggal. Individu adalah organisasi tunggal, satu manusia. Sedangkan populasi adalah kumpulan dari beberapa individu yang sejenis, beberapa orang, beberapa rumput, atau kumpulan-kumpulan rumput. Bisa disebut semak-semak, perkumpulan kijang, gitu. Kemudian komunitas adalah kumpulan dari beberapa populasi. Contoh, dalam padang rumput ada populasi rerumputan semak-semak, ada populasi kijang, ada populasi belalang yang akan mereka menjadi satu
komunitas. Jadi di sana individu adalah komunitas, individu adalah makhluk tunggal, populasi adalah kumpulan makhluk tunggal yang sejenis, sedangkan komunitas adalah kumpulan beberapa populasi. Di buku kalian halaman 79 ada perbedaan hewan berdasarkan makanannya. Ada 4 di sana jenis hewan. Yang pertama yaitu herbivore atau hewan pemakan daun. Di sana meliputi biji, batang, buah, dan lain-lain. Yang kedua, hewan karnivor atau pemakan daging atau pemakan hewan lain. Yang ketiga, omnivor, pemakan segala atau pemakan daun dan juga pemakan daging. Yang keempat, insektivor adalah hewan pemakan serangga. Jadi keempat jenis hewan di sini dibedakan dengan jenis giginya. Itu. Hewan yang pertama yaitu hewan herbivor atau pemakan daun. Di sana dia memiliki gigi geraham yang luas dan juga memiliki susunan gigi seri untuk memotong makanan, ya. Herbivore ini tidak memiliki gigi taring. Contoh hewan herbivore apa? Kambing, sapi, gajah, ya, dan lain-lain. Yang kedua yaitu hewan karnivor atau pemakan daging atau pemakan hewan lain. Di sini hewan karnivor memiliki gigi taring yang tajam atau paruh yang sangat tajam untuk mencabik-cabik makanan mangsanya. Contoh hewan karnivor di sini adalah kucing, harimau, terus singa. Seperti itu, mereka memiliki taring yang tajam untuk mencabik makanan. Dan juga paruh burung elang, dia makan daging, maka itu dia memiliki paruh yang sangat tajam. Hewan yang ketiga yaitu adalah omnivor atau pemakan daging dan daun, pemakan segalanya. Mereka memiliki gigi taring, geraham, dan seri yang tumbuh seimbang. Karena mereka memakan segalanya, maka gigi mereka juga beragam. Ada seri, ada taring, dan juga geraham. Contoh hewan yang memiliki 3 gigi yang seimbang yaitu tikus. Kemudian ada apa lagi? Beruang, orangutan, landak, nanti dan juga ayam. Bisa dilihat di halaman 79. Kemudian yang keempat adalah hewan insektivor atau hewan pemakan serangga. Dia memiliki struktur tambahan yaitu lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap serangga yang akan mereka makan. Misalnya di sini adalah cicak, ya. Cicak akan memiliki lidah yang panjang ketika mereka menemukan nyamuk. Kemudian lidah dijulurkan. Seperti itu. Ada juga katak, bunglon, dan juga terenggiling. Jenis ekosistem itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama ekosistem darat dan yang kedua adalah ekosistem perairan atau laut. Di sana ketika kita nanti menemukan suatu istilah ekosistem darat, misalnya padang rumput itu apa, sabana, tundra, gurun, dan juga karst itu apa, seperti itu. Bunda akan menjelaskan hanya beberapa, sebenarnya banyak sekali ekosistem darat. Bunda menjelaskan padang rumput. Padang rumput itu adalah daratan atau dataran yang luas yang ditumbuhi oleh rumput-rumput. Kemudian sabana adalah dataran yang diisi oleh rumput dan sedikit pohon. Sedangkan tundra adalah ekosistem di daratan yang berada pada daerah terdingin di bumi. Sedangkan gurun adalah daerah yang panasnya bisa mencapai 60 derajat dan bisa sedingin 0 derajat ketika malam. Sedangkan karst adalah daerah dengan kumpulan batu gamping. Di sini daerah yang
rawan akan erosi dan tanah longsor. Ekosistem yang kedua yaitu ekosistem perairan, dibagi menjadi dua. Yang pertama ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Ekosistem air tawar adalah ekosistem air yang memiliki kadar garam yang rendah. Dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan keadaan air. Ada dua, air tenang dan air mengalir. Ekosistem air tawar yang tenang adalah danau, sedangkan ekosistem air tawar yang mengalir adalah sungai dan air terjun. Sedangkan ekosistem air tawar berdasarkan daerahnya ada tiga. Yang pertama yaitu litoral, yang kedua limnetik, dan yang ketiga profundal. Yang pertama litoral yaitu adalah sungai yang dangkal dan terkena sinar matahari. Yang kedua limnetik yaitu sungai di dalam sungai, tapi masih ada sinar matahari yang mengalir di sana, sinar matahari yang menyinari. Jadi air sungai yang mengalir di dalam sungai. Kemudian yang ketiga yaitu profundal, yaitu adalah sungai yang jauh di dalam hutan dan tidak mendapat sinar matahari sama sekali. Kemudian yang kedua ekosistem air laut yang memiliki kadar garam yang sangat tinggi. Seperti itu. Jadi semoga pelajaran hari ini tema 5 ekosistem subtema 1 pembelajaran 1 dan 2 dapat dipelajari dengan baik. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat dan tetap belajar dari rumah dengan semangat dan turuti apa kata orang tua, tetap jaga 3M, memakai masker, mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Terima kasih. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.